McKennie, Pirlo luar biasa. Andrea Pirlo memang sudah pensiun sebagai pemain dan kini jadi pelatih. Tapi kemampuannya masih saja bikin orang terkesan, termasuk gelandang Weston McKennie. Pirlo memulai karir kepelatihannya sejak musim panas tahun ini. Ia awalnya diplot jadi pelatih tim U23 oleh Juventus, tapi langsung naik level ke tim senior setelah pemecatan Maurizio Sarri. Di saat yang sama dengan keputusan mempercayakan proyek baru ke tangan Pirlo, Juventus merekrut gelandang muda Amerika Serikat Weston McKennie dari Schalke 04. McKennie jadi satu dari 5 rekrutan Juventus, 4 lainnya adalah Arthur Melo, Dejan Kulusevski, Alvaro Morata, dan Federico Chiesa. Setelah beberapa pekan berlatih di bawah arah Pirlo, McKennie kian menyadari betapa pelatihnya itu dulu pemain yang sangat istimewa. 3 tahun sejak pensiun, pria 41 tahun itu masih punya sentuhan berkelas. Sejauh ini bagus sih, dia adalah salah satu yang terbaik di posisinya. Dan posisi itu mirip dengan yang saya mainkan. Jadi sejak awal saya tahu akan belajar banyak dengan dia sebagai pelatih, ungkap McKennie kepada ESPN dikutip Football Italia. Dia kadang-kadang main bareng kami dan dia begitu elegan dan santai. Tapi pada saat yang sama, Anda tidak bisa merebut bola darinya dan dia bermain tipis-tipis dari garis belakang. Gabung Juventus, McKennie dapat julukan khusus dari Cristiano Ronaldo. Weston McKennie menceritakan pengalamannya yang pertama kali bertemu bintang Juventus, yaitu Cristiano Ronaldo. Ia mengatakan kalau pemain asal Portugal tersebut memiliki nama panggilan khusus untuknya. Dalam sebuah kesempatan, McKennie menceritakan awal mula ketika dirinya bergabung dengan sesi latihan Juventus untuk pertama kalinya. Pada saat itu ia bertatap muka dengan Cristiano Ronaldo. Saya masih ingat pertama kali bertemu dengannya. Saya berjalan di sebuah lorong dan saya merasa, wow, tenang. Buka McKennie kepada ESPN FC. McKennie kemudian menceritakan apa yang ia lihat dari peraih 5 trofi Ballon d'Or tersebut. Bahkan, ia mendapat panggilan khusus darinya. Dia adalah orang yang sangat tulus, berbicara langsung pada intinya. Dia ingin menang, dia memiliki mentalitas yang hebat. Dan kami kerap bercanda bersama. Dia memanggil saya Texas Boy. Lanjutnya, Ronaldo adalah pemain dengan CV yang sangat gemilang. Dengan kondisi seperti itu, menjadi sombong dan angkuh adalah hal yang wajar. Namun, Ronaldo tidak mengambil langkah itu. Begitu kesaksian McKennie. Untuk seorang pemain dengan segala pencapaian dalam karirnya, ia bisa saja menjadi sombong dan angkuh. Tapi dia sangat terbuka, hangat dan membawa semua pemain ke dalam permainan tanpa peduli usia Anda, tambahnya. Alasan batalnya pertukaran Jorginho dan Pjanic. Sebelum kesepakatan transfer antara Barcelona dengan Juventus terkait Miralem Pjanic dan Arthur Melo, ternyata Chelsea sudah terlebih dahulu berminat. Sayangnya niat Chelsea tak direspon baik oleh Juve. Transfer Pjanic dan Arthur cukup mengejutkan. Barca ternyata berminat mendatangkan Pjanic yang tak lagi muda. Juve pun langsung setuju dan sebagai gantinya mendapatkan Pjanic. Meski begitu, sebenarnya ada Chelsea yang terlebih dahulu bergerak. The Blues ingin mendatangkan Pjanic lalu mengirim Jorginho ke arah sebaliknya. Seperti dilaporkan Fabrizio Romano, Frank Lampard pada awalnya ingin melakukan pertukaran pemain Jorginho dengan Pjanic. Kabarnya, Lampard begitu kagum pada permainan Pjanic. Di sisi lain, Juve saat itu masih ditangani Maurizio Sarri yang juga berminat mendatangkan Jorginho. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Jorginho adalah pemain favorit Sarri. Sayangnya situasi Juve tiba-tiba berubah drastis. Sarri dipecat karena kegagalan di Liga Champions. Pemecatan Sarri pun sekaligus mengakhiri minat Juve untuk Jorginho. Juventus mempertimbangkan untuk membuat Kluivert pindah sebelum mendarat ke Chiesa.
Hubungan antara Mino Raiola dan Juventus berbuah manis, dan itu telah membantu Bianconeri untuk mendapatkan sejumlah pemain yang mengesankan sebelum sekarang. Orang-orang seperti Paul Pogba dan Moise Kean adalah para pemainnya, dan dia hampir membawa kliennya yang lain ke Juve pada musim panas ini. Calcio Mercato mengklaim bahwa Juve mempertimbangkan kepindahan Justin Kluivert saat mereka berjuang untuk mendapatkan Federico Chiesa. Bianconeri ingin mendapatkan penyerang baru sepanjang musim panas dan Chiesa adalah target utama mereka. Laporan tersebut mengklaim bahwa bagaimanapun ketika menjadi jelas bahwa mereka mungkin benar-benar dapat menandatangani Chiesa, mereka hanya membatalkan gagasan untuk pindah ke orang Belanda itu. Kluivert kini telah pindah ke RB Leipzig, sementara Bianconeri akhirnya mendaratkan Chiesa. Kluivert berjuang untuk mendapatkan tempat awal di AS Roma dan akan sulit baginya untuk juga bermain di tim bertabur bintang seperti Juventus. Chiesa sementara itu menjadi andalan di tim Fiorentina sebelum ia meninggalkan Viola menuju Turin. Andrea Pirlo akan memiliki rencananya untuk penyerang, dan Anda harus berpikir bahwa sebagian besar penggemar Juventus bersemangat tentang prospek dia bermain untuk klub. Mungkin lebih daripada jika Kluivert yang dikontrak. Rasa hormat dan kagum Lionel Messi pada Cristiano Ronaldo. Meski bersaing sengit di dalam dan luar lapangan, pesepak bola andalan Barcelona Lionel Messi senang memiliki rivalitas dengan Cristiano Ronaldo dan menaruh rasa hormat padanya. Selama ini juga selalu muncul pertanyaan soal siapa yang paling hebat di antara keduanya. Kini keduanya akan kembali bersua, dan kali ini pada ajang Liga Champions. Ronaldo bersama Juventus akan menghadapi Barcelona yang diperkuat oleh Messi pada laga grup G. Juve akan lebih dulu menjamu El Barca di Allianz Stadium pada tanggal 28 Oktober 2020. Sementara itu, pertandingan kedua akan berlangsung di markas Barcelona Camp Nou pada tanggal 8 Desember mendatang. Kendati memiliki rivalitas yang cukup panjang, Messi mengagumi sosok Ronaldo. Cristiano Ronaldo adalah predator. Dia adalah striker bertipe predator yang selalu lapar untuk mencetak gol. Setiap kali bermain, dia akan mencetak gol. Dia punya segala sebagai striker yang hebat, sambung Messi dalam wawancara via Sky Sport.